Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, di wilayah gelap pekat di kolam immortal kuno, dua sosok dengan cepat melesat di dalam air. Qin Guang dengan tubuh yang sangat besar dan penampilan jeleknya yang ditampilkan, dia bergerak dengan kecepatan ekstrim di dalam air. Seperti pedang tajam yang sangat besar, gerakannya melahirkan gelombang demi gelombang saat ia menyelam ke kedalaman air. Adapun metode menyelam Chu Feng, itu benar-benar berbeda dari Qin Guang. Jika Qin Guang dikatakan sebagai ikan dari zaman kuno yang sedang menyelam ke bawah seperti bentuk standar dari pergerakan ikan, maka metode menyelam Chu Feng ke bawah lebih mirip dengan kultivator yang sebenarnya. Langkah kaki Chu Feng juga sangat cepat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia akan mengeluarkan ledakan riak yang mengagumkan. Setelah itu, tubuhnya akan dengan cepat bergeser ke depan. Langkah demi langkah, akselerasi demi akselerasi, ia tampaknya seperti tidak menyelam di dalam air. Sebagai gantinya, dia tampak lebih seperti berlari melalui cakrawala yang gelap. Dia melesat tanpa beban, alami, anggun, dan juga mendominasi. Namun terlepas dari metode apa yang mereka berdua gunakan untuk maju, kecepatan keduanya benar-benar sangat cepat. Selain itu, tidak ada banyak perbedaan antara kecepatan mereka. Ini menyebabkan Qin Gang terus menjaga jarak aslinya dari Chu Feng. Dan selanjutnya, jarak ini perlahan-lahan ditingkatkan. Melihat Chu Feng yang tangannya melambai-lambai seperti orang gila yang mencoba menangkap sesuatu, dan bahkan benar-benar mengabaikannya, ini menyebabkan Qin Guang menjadi sangat marah. Karena sudah tidak dapat menahan diri, dia pun membuka mulut dan mengutuknya. Sampah Southern Cianwood Forest, jika kamu punya nyali, maka berhentilah berlari. Datang dan lawan ayahmu ini. Sialan, apa yang kamu coba tangkap? Kemana kamu berencana melarikan diri? Woi, aku sedang berbicara kepada kamu. Apakah kamu tuli? Anjing siala, dasar pengecut, pengecut tanpa tulang, pecundang, ampah yang tidak berguna. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menjawab ayahmu, teriak Qin Guang. Melihat bahwa Chu Feng mengabaikannya dan bahkan tidak repot-repot menoleh, ini menyebabkan Qin Guang menjadi semakin marah. Semakin dia mengutuk, kutukannya semakin kuat. Sebagai salah seorang jenius terbaik dari biara Orion, kapan dia pernah dibenci oleh orang lain dengan cara seperti itu? Selain itu, dia sedang mengejar Chu Feng untuk membunuhnya. Namun, bukan hanya Chu Feng tidak menampilkan sedikit pun kepengecutan, ia bahkan benar-benar mengabaikannya. Itu karena, yang dia lakukan hanyalah melanjutkan gerakan aneh miliknya. Itu benar-benar menyebabkan Qin Guang merasa seolah-olah dia telah kehilangan seluruh wajahnya, dan menjadi tidak dapat mentolerir Chu Feng. Dengan demikian, tanpa disadari ia mulai meningkatkan kecepatannya. Dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Namun yang mengejutkannya adalah, meskipun kecepatannya telah meningkat hingga batasnya, ia masih tidak dapat mengejar Chu Feng. Jarak di antara mereka tetap sama dan tidak berubah. Mengaum, aku tahu sekarang. Hei sampah, kamu berlari dengan hidupmu untuk menemukan para elf kuno itu untuk menyelamatkanmu kan, dasar sampah. Lihatlah, betapa tidak bergunanya dirimu. Apa yang terjadi dengan kesederhanaan yang kamu tunjukkan itu, ketika kamu menghadapi murid-murid biara Orion kami sebelumnya? Apa yang terjadi dengan keberanian yang telah kamu tunjukkan, ketika kamu ikut campur dalam urusan kami? Ketika bahaya sejati datang, kamu menjadi takutkan, seperti yang diharapkan dari murid hutan Cianwood Selatan. Kamu memang sampah di antara sampah. Tanpa hukuman tetua yang membela kamu, kamu hanyalah pengecut yang hanya tahu tentang melarikan diri, teriak Qin Guang. Dalam ketidakberdayaan yang ekstrim, Qin Guang hanya bisa terus mengutuk Chu Feng. Meskipun ini tampak seperti umpan, itu sebenarnya satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan dalam situasi ini. Itu karena dia benar-benar khawatir bahwa Chu Feng akan pergi dan mencari peri kuno untuk meminta bantuan.
Dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat membunuh Chu Feng hanya akan menjadi masalah sekunder. Namun masalah yang lebih besar adalah, bahwa ia mungkin akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng menghentikan gerakannya. Dia berhenti menyelam ke bawah, dan malah berdiri di sana. Melihat ini, Qin Guang juga buru-buru menghentikan gerakannya. Ini karena dia terkejut oleh Chu Feng yang tiba-tiba saja berhenti. Dia bahkan agak bingung, karena dia sudah mengumumkan niatnya untuk membunuh Chu Feng. Dia juga percaya, bahwa tujuan Chu Feng untuk terus menyelam ke bawah adalah untuk mencari bantuan elf kuno. Tidak pernah dia membayangkan bahwa, Chu Feng tiba-tiba akan berhenti. Namun yang sangat mengejutkannya, itu bukan hanya Chu Feng yang tiba-tiba saja berhenti, ia bahkan perlahan-lahan berbalik dan berbicara dengan nada menginterogasi. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Jika kamu punya nyali, ucapkan lagi, ucap Chu Feng. Kamu, seru Qin Guang. Dihadapkan dengan pertanyaan tiba-tiba Chu Feng, ekspresinya yang tidak takut dan tatapannya sedikit marah, hati Qin Guang seketika saja menggigil. Dia tidak bisa menahan diri dari merasa sedikit gugup. Dia tidak dapat membuat kepala atau ekornya, untuk menghindari sensasi semacam ini. Itu karena, tidak ada alasan baginya untuk takut pada Chu Feng. Jadi dia mengepalkan giginya, dan dengan ekspresi mengejek dia berkata, "Bajingan, apakah kamu mencoba menakutiku? Biarkan aku memberitahumu, ayahmu di sini tidak takut padamu. Jangankan untuk mengatakannya lagi, ayahmu bahkan berani mengatakannya 100 kali untukmu. Kamu benar-benar sampah, apakah kamu mengerti?" teriak Qin Guang. Wush! Tepat setelah kata-kata Qin Guang meninggalkan mulutnya, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba bergerak. Segera, cahaya berkedip di bawah kakinya. Seperti kilatan cahaya, Chu Feng melesat maju. Hanya dalam sekejap, dia tiba di depan Qin Guang dengan telapak tangannya terentang ke depan. Seperti cakar elang, dia meraih ke arah leher Qin Guang. Orang ini, seru Qin Guang. Qin Guang tidak menduga serangan tiba-tiba Chu Feng sama sekali. Terutama kekuatan di balik serangan Chu Feng, itu berisi aura kematian. Dalam sekejap, Qin Guang mulai panik. Bahkan ekspresinya juga sangat berubah. Itu karena, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng, yang hanya peringkat 9 Martial Lord, itu benar-benar akan menyerangnya yang berada di peringkat 2 Raja Bela Diri. Selain itu, serangannya mengandung kekuatan membunuh yang menakutkan. Meskipun dia terkejut, tapi Qin Guang juga bukan orang biasa. Dengan demikian, setelah melihat bahwa situasinya tidak baik, timbangan yang menutupi tubuh Qin Guang tiba-tiba membentang. Kekuatan impulsif dengan panik dilepaskan dari pori-pori tubuhnya. Kekuatan impulsif ini juga sangat kuat. Tidak hanya mendorong tubuhnya mundur dengan cepat, itu juga melesat ke arah Chu Feng. Itu adalah teknik pelarian khusus milik ras yang dimiliki oleh Qin Guang. Namun sayangnya, bahkan dengan menggunakan trik ini, kecepatan Chu Feng tidak melambat sedikit pun. Bahkan ketika kekuatan impulsif itu mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, yang menyebabkan rambut panjangnya menari-nari dengan keras di air, dan pakaiannya juga bergema saat mereka berhamburan bola-balik, tapi dia terus menyerang ke arah Qin Guang seperti dewa perang yang tak terhentikan. Pada akhirnya, keduanya pun saling berbenturan. Seperti bilah yang tajam, telapak tangan Chu Feng menusuk leher Qin Guang dengan suara cerot, meraung. Karena lehernya tertusuk, ini menyebabkan Qin Guang melolong kesakitan. Pada saat ini rasa kaget, tidak percaya, panik, dan juga penyesalan, dalam sekejap telah memenuhi matanya. Bahkan tubuhnya yang besar mulai menggigil. Itu karena pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa Chu Feng tidak takut padanya. Yang ternyata, Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan di atas kekuatannya sendiri. Namun sebelum ini, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sampah dari hutan Qianwood Selatan akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan saking kuatnya, sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Merasakan energi yang dipancarkan dari telapak tangan Chu Feng memasuki berbagai wilayah tubuhnya seperti ular, lalu menyegel semua kekuatannya,
dan bahkan hampir membunuhnya, Qin Guang Hanwha bisa menyerah dengan putus asa. Dia benar-benar tidak bisa melawan Chu Feng. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan mati sia-sia. Tanpa memiliki kesempatan untuk melawan, dia akan mati di tangan Chu Feng. Sekarang kamu sudah tahu siapa yang sampahkan, ucap Chu Feng. Melihat Qin Guang berukuran sangat besar yang dengan keras mengutuknya sebelumnya, kini muncul seperti ayam di telapak tangannya dengan mata penuh ketakutan, sudut-sudut bibir Chu Feng terangkat menjadi senyum mengejek. Tiba-tiba Xia Chu Feng mengepalkan telapak tangannya. Segera, suara bang yang keras pun terdengar. Tubuh besar Qin Guang meledak di tempat. Darah dan anggota tubuh yang putus mengambang di mana-mana seperti badai bunga pir. Wush! Tepat pada saat darah dan daging menyebar kemana-mana, cahaya biru redup meledak seperti panah yang meninggalkan busur. Cahaya biru itu dengan cepat terbang lebih dalam ke kolam abadi kuno. Tidak baik, seru Chu Feng. Karena Chu Feng tertangkap basah, dan tanpa berani ragu lagi, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengejar cahaya biru itu. Itu karena, cahaya biru itu adalah kesadaran Qin Guang. Chu Feng juga tidak tahu metode apa yang digunakan Qin Guang. Tidak hanya kesadarannya berhasil melarikan diri dari serangan Chu Feng, itu bahkan membuatnya lengah dan melarikan diri. Pada saat ini, kesadaran Qin Guang melesat ke bawah mengikuti jarum abadi kuno. Ini sudah jelas bahwa dia berusaha meminta bantuan kepada peri kuno. Jika peri kuno tidak percaya apa yang akan dia katakan kepada mereka, maka menurut aturan yang ditetapkan oleh mereka, maka Chu Feng pasti akan dibunuh. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Chu Feng berani bertindak ragu? Itu karena, ini tidak hanya menyangkut kehidupan dan kematiannya sendiri, tapi itu bahkan mungkin melibatkan semua orang dari hutan Qianwood Selatan. Dalam kepanikan, Chu Feng mengaktifkan Thunder Armor-nya, dan meningkatkan kekuatannya menjadi peringkat 1 Raja Bela Diri. Selain itu, ia juga menggunakan teknik Dashing Azure Dragon. Dia dengan habis-habisan mengejar kesadaran Qin Guang. Namun sayangnya, Chu Feng masih meremehkan Qin Guang. Sementara kekuatan Qin Guang hanyalah dari peringkat 2 Martial King, dan kecepatannya lebih rendah daripada Chu Feng ketika tubuh fisiknya masih ada. Tapi setelah dia kehilangan tubuhnya dan berubah menjadi kesadaran, kecepatannya tidak hanya berkurang, tapi sebenarnya malah meningkat. Paling tidak, kecepatannya saat ini cukup luar biasa. Bahkan Chu Feng saat ini hanya bisa mengikutinya, dan secara perlahan mendekatinya. Sangat sulit bagi Chu Feng untuk menyusulnya dengan cepat, dan ini menyebabkan Chu Feng menjadi khawatir. Itu karena, mereka telah menyelam lebih dalam ke air untuk waktu yang sangat lama. Bahkan jika itu masih jauh sebelum mereka mencapai kedalaman dari kolam abadi kuno, maka kemungkinannya itu tidak akan jauh. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat mungkin bagi mereka untuk bertemu peri kuno. Dan jika itu terjadi, maka situasinya akan sangat buruk bagi Chu Feng. Seperti kata pepatah, semakin banyak yang khawatir, maka semakin cepat kekhawatiran tiba. Pada saat Chu Feng berharap bahwa mereka tidak akan bertemu dengan peri kuno, sebelum ia berhasil menangkap kesadaran Qin Guang, beberapa puluh sosok tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Beberapa puluh sosok itu semuanya mengenakan jubah hijau. Tanpa banyak berpikir tentang hal itu, mereka pasti para elf kuno. Melihat sosok-sosok itu, Chu Feng buru-buru menghentikan gerakannya. Dan dia pun tidak berani mengejar lebih jauh lagi. Adapun Qin Guang, dia muncul seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya dan dengan keras berteriak. "Tolong, selamatkan aku. Murid Southern Qianwood Forest Chu Feng berusaha membunuhku." Qin Guang dengan sangat tajam, secara membabi buta berteriak. Dia juga secara langsung mendeklarasikan nama Chu Feng, dan itu memungkinkan para elf kuno untuk langsung tahu siapa yang berencana untuk menyakitinya. Pada saat ini, beberapa puluh elf kuno awalnya berlatih dengan mata tertutup. Setelah mereka mendengar teriakan dari Qin Guang, mereka membuka mata mereka dan muncul untuk melihat. Seketika, mata mereka pun bersinar. Ini terbukti, bahwa mereka memiliki metode khusus untuk melihat dalam kegelapan pekat ini. Semuanya ini terjadi terlalu tiba-tiba.
Namun karena jarak mereka terbatas, peri kuno bisa melihat Chu Feng seperti bagaimana dia bisa melihat mereka. Pada saat ini Chu Feng segera berhenti, dan dia juga tidak buru-buru melarikan diri. Karena penampilannya sudah terlihat, dan sudah tidak berguna baginya untuk mencoba melarikan diri pada saat ini. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pria itu mencoba membunuhku. Dia adalah murid hutan Qianwood Selatan. Namanya Chu Feng, terik Qin Guang yang telah tiba sebelum elf kuno. Saat ini, dia tidak memiliki penampilan manusia. Namun sebaliknya, dia memiliki bentuk binatang buas. Namun anehnya, penampilannya saat ini berbeda dari bentuk monsternya yang mengerikan sebelumnya. Bentuk binatang buasnya hanya ini seukuran manusia. Jadi, meskipun dia tampak jelek, dia juga tampak lemah dan tampak konyol. Penampilan yang mendominasi dan mengesankan yang dia perlihatkan sebelumnya, kini benar-benar menghilang. Terutama ketika dia menangis meminta bantuan oleh peri kuno, dan dia tampak agak menyedihkan. Setelah elf kuno melihat Qin Guang, mereka tidak memiliki reaksi yang hebat. Namun sebaliknya, mereka dengan tenang berkata, "Apa yang terjadi? Kami tidak bisa hanya mendengarkan kata-katamu saja. Orang uang berdiri di sana, ayolah. Kalian berdua, beritahu kami apa yang telah terjadi. Kami akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah," ucap salah satu peri kuno. Setelah mendengar apa yang dikatakan elf kuno, Chu Feng mengerutkan keningnya. Segera, kilau yang waspada melintas di matanya. Itu karena dia merasakan bahwa reaksi elf kuno ini agak terlalu tenang, dan karena saking tenangnya itu tampak terasa aneh. Namun, terlepas dari itu, Chu Feng masih menurutinya. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyelam lebih dalam. Alasan mengapa Chu Feng tidak melarikan diri adalah, karena dia tidak ingin melibatkan orang lain. Adapun mengapa dia berani tidak melarikan diri, itu karena dia memiliki tingkat kepastian untuk dapat membela diri. Dengan demikian, meskipun ada beberapa puluh peri kuno, Chu Feng menduga bahwa mereka seharusnya dari generasi muda. Karena mereka berhenti untuk berlatih di level seperti itu berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelam lebih dalam. Dua poin ini menampilkan satu masalah. Yaitu, bahkan jika peri zaman kuno ini sangat kuat, mereka tidak akan terlalu kuat. Paling tidak, mereka tidak akan terlalu kuat sehingga Chu Feng tidak bisa menangani mereka. Dengan demikian, Chu Feng ingin melihat dengan tepat bagaimana peri kuno ini berencana untuk menangani masalah ini. Tuan-tuan, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Tidak ada satu kebohongan pun yang keluar dari kata-kataku. Bocah ini adalah murid dari hutan Qianwood Selatan. Dia iri bahwa kekuatan biara Orion kami lebih besar daripada hutan Qianwood Selatan mereka. Karena itulah dia membenci kami, dan memutuskan untuk menyelinap menyerang aku ketika aku sedang berlatih. Lihatlah aku, saat ini aku bahkan tidak memiliki tubuh fisik lagi. Itu semua karena dia. Tolong tuan-tuan, junjunglah keadilan bagi aku, ucap Qin Guang. Oh, tubuh fisikmu benar-benar hilang. Mengapa kamu bahkan repot-repot untuk bertahan hidup? Bukankah lebih baik kamu mati saja, balas seorang peri. Namun yang mengejutkannya adalah, peri kuno itu tiba-tiba saja mengulurkan tangannya, dan langsung meraih kepalanya. Energi bela diri yang kuat seperti jaring, itu sepenuhnya membatasi kesadaran Qin Guang. Pada saat ini, aura elf kuno itu segera ditampilkan. Peringkat 3 Martial King. Peri kuno ini adalah Martial King peringkat 3. Apalagi kekuatan pertarungannya juga luar biasa. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Seru Qin Guang. Melihat adegan ini, Qin Guang langsung terpana. Bahkan orang bodoh pun bisa mengatakannya, bahwa situasi ini sudah menjadi buruk. Ingatlah ini, peri kuno tidak akan membiarkan makhluk hidup lainnya menyelam ke kedalaman air ini. Itu karena, energi dari tempat ini bukanlah sesuatu yang kalian semua layak nikmati, ucap peri kuno itu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, tangan peri kuno itu bergetar. Suara bang yang keras pun segera terdengar. Kesadaran Qin Guang telah hancur, dan dia telah dibunuh oleh elf kuno itu. Melihat adegan ini, ekspresi Chu Feng segera berubah.
Pada saat ini, dia menyadari mengapa begitu banyak jenius menghilang di kedalaman kolam immortal kuno. Ternyata itu bukan hanya karena mereka tidak bisa menahan tekanan, tapi ada juga penyebab buatan yang dilakukan oleh peri kuno itu sendiri. Sekarang giliranmu, ucap peri kuno itu lagi. Setelah membunuh Qin Guang, elf kuno itu mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, peri kuno lainnya sudah mengepung Chu Feng. Itu karena, mereka takut Chu Feng akan melarikan diri. Namun yang mengejutkan para elf kuno itu adalah, meskipun dia melihat Qin Guang terbunuh dan tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri, api Chu Feng tidak memiliki sedikit pun kepanikan di wajahnya. Justru sebaliknya, sudut mulutnya malah melengkung tipis. Senyum Chu Feng menjadi lebih luas dan semakin lebih luas lagi. Pada akhirnya, Chu Feng benar-benar tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi, tawanya menjadi semakin keras. Apa yang kamu tertawakan? Elf kuno yang bingung dengan reaksi Chu Feng pun akhirnya bertanya. Awalnya aku ragu, apakah aku akan membungkam kalian semua atau tidak? Karena bagaimanapun juga, tidak ada keluhan atau kebencian di antara kami. Namun tampaknya, sekarang aku bisa menenangkan pikiran dan melakukannya. Chu Feng berhenti tertawa dan kemudian menjawab. Namun, jejak rasa dingin muncul di matanya yang masih menyipit. Apa maksudmu? Seru elf kuno itu. Elf kuno itu bahkan lebih terkejut setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Dan yang paling pentingnya lagi adalah, pada saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, untuk alasan yang tidak diketahui, mereka benar-benar merasakan kedinginan. Hal ini menyebabkan mereka secara tidak sadar merasa bahwa, situasinya sudah menjadi tidak baik. Bas-bas. Tepat pada saat ini, Chu Feng memutar pergelangan tangannya. Sekilas, cahaya muncul di telapak tangannya. Raja persenjataan kerajaan, pedang penyegel iblis, itu telah muncul di tangannya. Setelah Demon Sealing Sword muncul, perubahan bawah laut langsung muncul. Air yang sebelumnya damai, kini mulai berputar di sekitar Chu Feng seperti naga yang kejam. Karena saking kuatnya, pusaran itu bisa membubarkan peri kuno yang mengelilingi Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya berbicara. Dengan senyum di wajahnya dan tatapan sedingin es, dia melihat ke peri kuno dan berkata, "Kalian semua telah memberiku alasan untuk membunuhmu," ucap Chu Feng dengan tegas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.